Pertanyaannya, boleh tidak bagi kaum wanita sholat ke masjid? Boleh. Ada di dalam Sahih Muslim, baginda Rasul mengatakan, jangan kalian melarang wanita-wanita kalian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kaum wanita juga boleh berjamaah sholat di masjid dengan syarat agar terhindar daripada fitnah, terhindar daripada keburukan-keburukan. Pergi ke masjid, persiapannya 1,5 jam bersolek luar biasa. Nyampe di masjid, sudah selesai sholat berjamaah, ya, kemudian langsung pulang? Tidak. Ngapain? Khusyuk di masjid. Ngapain? Nongkrong, nyari yang ganteng-ganteng. Begitu. Yang laki-laki juga khusyuk di masjid, lama wiridan. Bukan. Ngapain? Cari jodoh. Sekarang itu kan apa-apa di masjid, betul tidak? Cari jodoh di masjid, yang sholat di masjid, yang ngobrol di masjid, ngadu bako di masjid, tidur di masjid, begitu. Sampai demo juga di masjid, ya, demo juga di masjid, kampanye di masjid, khutbah Jumat diganti jadi kampanye. Aduh, nah, itu akhir zaman. Akhir zaman itu masjid penuh, tapi ternyata khirabun anil huda wa qulubuhum khirabun anil huda. Orang-orang di akhir zaman itu masajiduhum ma'muratun. Masjidnya makmur, ya, masjidnya makmur, rame di masjid tuh. Sampai-sampai juga ada UKM-nya, perhimpunan UKM di masjid. Pinggiran masjid disediakan jongkok-jongkok untuk jualan. Masjid juga membuat koperasi. Kemudian juga di masjid juga membuat perhimpunan para calon legislatif. Begitu. Politikus-politikus ngumpul di masjid begitu. Alhamdulillah. Tapi wa qulubuhum khirabun anil huda. Kalbunya itu kosong dari petunjuk. Jadi tidak cukup partai yang digunakan untuk kendaraan politik. Sekarang ini tambah masjid juga dijadikan kendaraan politik. Betul tidak? Kitanya yang salah. Masjid dijadikan kendaraan politik dianggap betul, padahal tidak betul. Bingung kan? Bingung kan? Tadi nanya gini, jawabannya apa ya? Bingung ya. Maju kena, mundur kena. Ini itu namanya pertanyaan yang menjebak, jebakan Batman. Kemudian kita kembali tentang sholat berjamaah saja dulu, ya. Lalu setiap langkah akan diangkat derajatnya, langkah berikutnya akan diampuni dosanya. Berarti kalau semakin banyak langkah kita menuju masjid, maka akan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah dan akan semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Maka cari masjid yang paling jauh, jangan masjid yang paling dekat dengan kita. Jalan kaki lagi, jangan pakai motor. Kira-kira bagaimana nyampe ke masjid nggak langsung sholat berjamaah? Turu capek. Yang dekat-dekat saja kita makmurkan. Lalu Rasulullah SAW beliau melanjutkan di dalam suatu riwayat yang lainnya tentang masjid, tentang memakmurkan masjid. Rasulullah mengatakan, sayati 'alan nasi fi akhir zaman, akan datang kepada manusia nanti suatu zaman. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana butunuhum alihatuhum, perut-perut mereka dijadikan sebagai tuhan-tuhannya. Kemudian wanisa'uhum qiblatuhum, kaum wanitanya dijadikan sebagai kiblatnya. Di akhir zaman semakin banyak suami-suami takut istri, sehingga banyak kaum pria yang masih memiliki orang tua sekalipun, yang ia punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memperhatikan orang tuanya, karena istrinya merasa cemburu kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Akhirnya sang suami tidak bisa memperhatikan orang tua. Karena apa? Karena tuntutan sang istri yang nusyuz, istri yang berdosa besar, yang haram mencium wanginya surga apalagi memasukinya, istri yang tidak mendorong suaminya untuk bisa khidmat menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu istri yang nusyuz seperti itu.
Kalau saya tanyakan kepada kaum wanita, maukah anda sekalian memiliki suami yang berdosa? Mau tidak? Inginnya punya suami yang soleh atau yang toleh? Yang soleh. Maka ketika kaum wanita ingin memiliki suami yang soleh, jadilah sebagai seorang istri yang berupaya selalu mengarahkan dan mengingatkan suami untuk bisa menjadi seorang anak yang soleh. Karena anda kaum wanita ketika memiliki anak, anda selalu meminta kepada anak anda untuk selalu menjadi anak yang soleh. Betul? Mengapa anda tidak mau suami anda menjadi anak yang soleh, padahal anda menginginkan anak-anak kalian itu menjadi orang yang soleh? Itulah ego manusia. Jadi penyakitmu, najismu itu bukan najis dari anjing, bukan najis kucing, bukan najis dari hewan, kotoran hewan, tapi najis yang sulit kita hilangkan adalah najis yang ada di dalam dada kita. 1000 lautan airnya kita gunakan untuk membasuh najis yang ada dalam dada, belum tentu najis itu hilang dari dalam dada kita. Betul? Kemudian wadanani ruhum dinuhum, umat akhir zaman mereka jadikan dinar-dinar, rupiah-rupiah, dolar, real, uang mereka itu dijadikan sebagai agama. Sehingga sekarang ini banyak orang-orang yang menjual agama mereka demi uang. Kalau ditransfernya besar, yang haram jadi halal. Kalau kira-kiranya menghambat kocoran-kocoran uangnya dari hasil yang tidak baik, ada orang yang menghambatnya, bukan berterima kasih, dia dihindarkan dari harta-harta yang haram, harta-harta yang buruk, malah justru memfitnah orang lain yang menasehatinya itu dengan fitnah yang keji. Jadi apapun duit, asal diberikan uang, langsung dia diklaim sebagai orang yang sesuai dengan agama. Asal transferan besar, asal dikasih hadiah uang 1 kardus 2 kardus, 1 koper 2 koper, pokoknya benar menurut agama. Jadi intrik seperti ini itu terjadi di akhir zaman, sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kemudian wasyarafuhum mata'uhum, dan kemuliaan mereka pada akhir zaman, manusia selalu menjadikan harta sebagai barometer kemuliaan manusia. Yang jadi tingkat ataupun pembeda antara kita dengan orang-orang yang marginal, seolah-olah kesempurnaan, kemuliaan seseorang itu dibedakan dengan hartanya. Itu manusia di akhir zaman. La yabqa minal imani illa ismu, tidak tersisa lagi dari keimanan kecuali hanya namanya saja. Namanya Muhammad Iman, contoh. Namanya Iman Aminuddin, contoh. Atau tidak bernama Iman, akan tetapi imannya itu cuma pengakuan di Facebooknya saja. Pengakuan di Facebooknya seolah-olah begitu beriman. Pengakuan keimanannya itu hanya sebatas tulisan di topinya saja. Keimanan di akhir zaman hanya ditunjukkan dengan tulisan di kaosnya saja. Sampai ada istilah bela keimanan, bela agama, bela kalimatut tauhid, tapi kaos yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngantri masuk WC arek ngising. Judulnya pergi bela kalimatut tauhid, tapi pada saat itu pula menghinakan kalimatut tauhid. Ya. Judulnya saja. Itu akhir zaman. Kalimat tauhidnya dijadikan sebagai alas duduk, tergeletak di bawah, dibiarkan saja.
numpuk, pakai kaos kalimatut tauhid, topi kalimatut tauhid, ngantri masuk WC. Mana orang yang menghalalkan perbuatan itu? Ada tidak? Halal tidak? Bang, halo, sis, halo, boleh tidak kita bawa kalimat, tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke toilet? Boleh tidak? Jadi ternyata apa sih itu semua? Itu cuma jargon. Jadi keimanan di akhir zaman itu hanya sebatas tulisan saja, hanya sebatas tulisan. La yamqa minal Islam wa minal Islam illa rasmu. Tidak tersisa lagi dari Islam itu kecuali hanya ritual-ritualnya saja. Ya ngafalin Quran, ritual kan? Ya baca Quran, tilawah, ya sholat berjamaah, ya demo bela Al-Quran atau apa lain sebagainya lah. Ini bukan demo bela tauhid ya, saya yang lain judulnya, tapi bentuknya sama, setali tiga uang. Jadi itu hanya ritual-ritualnya saja. Judul Maulidur Rasul SAW merefleksikan akhlak baginda Rasul SAW, tapi isinya ngundang penceramah, isinya caci maki saja, ngundang ulama penceramah, isinya fitnah saja, sampai fitnah adalah kriminalisasi milikiti segala lah. Ini di kita terjadi kriminalisasi milikiti gitu. Ya bukan istilah kriminalisasi ulama, mungkin ada ulama yang kriminal, mungkin begitu. Mana perbuatan kriminal? Memfitnah orang kriminal bukan, menghina mencaci maki orang kriminal bukan. Tapi yang seperti ini laku, sampai Rasulullah difitnah pernah sesat, laku yang beginian. Sampai datang ke adik saya nih, adik ipar, beliau ketua KAI, Komite Advokat Indonesia, ini dari Bandung aja ngaji. Jadi kalau ada orang Karawang apalagi kerja di PT Yamaha West Java, saya ngajar di sini, apalagi kalau ada manajemen nggak hadir pada saat ini, aneh. Pengacara orang Bandung jauh-jauh datang hadir, karyawan kerja di sini nggak hadir, apalagi kalau pejabatnya nggak kerja di sini, memalukan. Ganti saja dengan karyawan yang saat ini nih hadir. Setuju tidak? Biarin, sampaikan kepada mereka. Dari rumah tolabut duit jauh-jauh, ba'da subuh berangkat. Ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Bekasi, pulang macet-macetan, tiap hari senyum. Setahun sekali tabligh akbar di pabrik, berengut. Begitu. Siapa yang ngaji? Ustadz Gondrong. Ustadz Gondrong. Kenapa? Kesentil mulu gua gitu. Berarti dirimu punya banyak penyakit, coy. Betul. Karena ke orang-orang yang tidak merasa punya penyakit, mereka mau disentil mau apapun senyum saja. Begitu, betul kan?